Selamat sore anak-anak. Halo, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali di acara Rabu Ceria Pelnap GPDI Jemaat di Bukit Hindu, Kota Palangkaraya. Bersama saya Ibu Yuliana. Apa kabar semuanya anak-anak? Tentu kabarnya luar biasa. Karena kita ibu guru, anak-anak di rumah, setiap hari kita memulai setiap langkah kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sekarang ibu guru akan menyapa anak-anak di rumah. Ibu guru kangen sama anak-anak Pelnap Sekolah Minggu GPDI di Bukit Hindu, Kota Palangkaraya, Rabu Ceria. Hai Eci, lama tidak berjumpa dengan Eci, dengan Nathan, Austin. Kalau Nathan dan Austin hari-hari ibu guru berjumpa dengan mereka. Karena Nathan dan Austin bersama-sama dengan ibu guru di rumah. Ibu guru menyapa Rahel dan Rose. Lama tidak berjumpa dengan Rahel dan Rose. Juga dengan Kristo. Ada Anna, ada Anes, ada Otnil, ada Adel, ada Noel, ada Priska, ada Yuna dan Pio juga. Lama ibu guru tidak berjumpa. Apa kabar semuanya anak-anak? Tentu anak-anak di rumah tetap sehat, tetap luar biasa, bersama-sama dengan keluarga. Tema kita hari ini Rabu 12 Mei 2021 adalah berterima kasih. Apa tema kita anak-anak? Berterima kasih. Baiklah, sebelum kita memuji, mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita memulai acara Rabu Ceria kita dengan berdoa. Sekarang ibu guru mengajak kita lipat tangan, tundukkan kepala dan kita berdoa ya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bila Tuhan memberi kesempatan untuk kami bertemu, berjumpa dengan anak-anak kami yang ada di rumah Tuhan. Saat ini biarlah kami sepakat bersatu hati untuk memuji, meninggikan, dan membesarkan serta mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Walaupun kami terpisah di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Yesus beserta dengan kami semua. Tuhan Yesus menjamah setiap kami, setiap guru-guru yang ada di pastori, setiap anak-anak yang ada di rumah, sehingga setiap kami mendapat urapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Hingga setiap pujian, penyembahan dan persembahan kami, bahkan firman Tuhan yang akan disampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Saat ini ibu guru mengundang anak-anak di rumah untuk kita bersama-sama berdiri, kita bersukacita memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita berjudul Kasih Yesus. Haleluya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan,
lebih tinggi, lebih dalam, lebih luas, dan tidak ada satupun yang ada di langit di bumi yang bisa memberikan kasih seperti Yesus mengasihi setiap kita dikasihi oleh Tuhan Yesus dengan kasih yang tidak bisa dibayar oleh manusia. Tuhan Yesus memberi dirinya mati di atas kayu salib karena Tuhan Yesus mengasihi kita yang percaya kepadanya. Sekarang mari kita ganti pujian kita bergembira kembali, kita nyanyikan Laskar Iblis. Laskar iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Sekolah minggu, saksinya Tuhan, membawa pedang di tangan kanan, kacau setan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan, membawa pedang di tangan kanan, kacau setan. Laskar iblis katanya nih. Laskar iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan, membawa pedang di tangan kanan, kacau setan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan, membawa pedang di tangan kanan, bikin kacau setan. Haleluya, haleluya. Halo anak-anak, Hai, selamat sore. selamat sore. Hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang terambil dari Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 dengan judul 10 orang kusta disembuhkan. Ya. Anak-anakku semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, cerita Alkitab ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, karena Engkau baik, sungguh sangat baik dalam hidup kami. Engkau telah memberkati kami dalam ibadah ini, Engkau memberkati puji-pujian kami, bahkan seluruh kehidupan kami boleh persembahkan kepadamu. Dan saat ini kami akan menyediakan hati kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, berkati para pelayan-Mu di ibadah Rabu Ceria ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami. Segenap kehidupan kami siapkan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak semua, tadi Ibu Guru sudah menyampaikan judul cerita Alkitab saat ini, sore hari ini, yaitu tentang 10 orang kusta disembuhkan. Kita ulangi bersama Ibu. 10 orang kusta disembuhkan. Yaitu terdapat dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Nah, anak-anak, waktu itu
Yesus berjalan melintasi perbatasan Samaria dan Galilea. Maka dalam perjalanan itu datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka berseru, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara mereka di perjalanan, mereka menjadi tahir. Nah, pada saat mereka dalam perjalanan, mereka tahir, sembuh dari sakit kustanya. Orang sakit kusta itu badannya penuh kayak panu, ya. Ada bintik-bintik putih, dan kulitnya tidak baik, ya, kotor. Nah, tetapi sementara mereka dalam perjalanan yang disuruh oleh Yesus untuk datang kepada imam-imam, ya. Nah, saat itu mereka badannya disembuhkan oleh Tuhan. Nah, satu orang dari 10 orang tadi menyadari, ya, bahwa keadaannya sudah berubah. Lalu satu orang ini ketika dia melihat bahwa ia telah sembuh, maka ia kembali mendatangi Yesus sambil memuji Allah. Ia tersungkur di kaki Yesus dan ia mengucapkan syukur kepadanya. Kata Yesus, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Nah, orang asing itu adalah orang Samaria. Yang 9 itu adalah orang Yerusalem. Jadi hanya satu orang saja yang datang kepada Yesus. Dia mengucap syukur dan menyembah Yesus. Lalu kata Yesus kepadanya, "Berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Jadi anak-anakku semua, bahwa iman itulah yang akan menyelamatkan. Karena dia percaya kepada kuasa nama Yesus sehingga dia menjadi tahir, ya, menjadi sembuh, sudah tidak ada lagi sakitnya, tubuhnya bersih dan hatinya bersukacita. Anak-anakku, mana yang 9 orang tadi? Mereka juga sembuh, mereka juga sudah tahir, tapi mereka tidak datang kepada Yesus. Hanya satu orang saja, ya. Begitu banyak orang yang sudah merasakan kasih Allah, tetapi hanya sedikit saja orang yang mau bersyukur, yang mau berterima kasih kepada Tuhan. Seperti satu orang kusta ini, dia datang, dia bersyukur kepada Tuhan karena hatinya gembira, hatinya sukacita, ya. Sukacita itu melebihi dari segala harta yang ia miliki. Puji Tuhan, biarlah anak-anakku semua kita belajar untuk seperti seorang kusta ini tadi yang datang kepada Yesus, mengucap syukur apapun yang kita rasakan dalam hidup ini. Kita menerima berkat Tuhan, kita menerima kesembuhan, kita bersukacita, kita memiliki damai sejahtera daripada Tuhan, maka patutlah kita mengucap syukur. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sampai di sini
cerita Alkitab kita. Setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, setiap hari kita harus terhubung selalu dengan Tuhan. Melewati apa ya anak-anak? Melewati kita membaca firman Tuhan setiap hari. Dan kita pun berdoa dan mengucap syukur karena kita memiliki Allah yang hidup. Supaya identitas kita sungguh-sungguh bisa terlihat oleh dunia bahwa kita adalah saksinya Tuhan dan anak-anak Tuhan. Serta kita boleh berjalan setiap hari sebagaimana layaknya seorang pahlawan. Seorang pahlawan itu akan berjalan dengan gagah berani karena dia tahu ada kekuatan yang besar yang berasal dari tempat tinggi, yaitu yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak di rumah adalah anak-anak yang kuat, anak-anak yang hebat. Ketika anak-anak tinggal diam, bersekutu, membaca firman Tuhan, berdoa, sehingga anak-anak di rumah ketika mereka beraktivitas, anak-anak akan menjadi seperti seorang pahlawan. Terima kasih. Saat ini kita akan akhiri ibadah kita. Jangan lupa ya anak-anak, ayat hafalannya yaitu dari 2 Korintus ayat 9, 2 Korintus 9 ayat 15. Ingat ya, 2 Korintus 9 ayat 15. Dan jangan lupa ya anak-anak, untuk amplop persembahan tetap dikumpulkan ya setiap ibadah Rabu Ceria. Dan nanti minta tolong sama ibu atau papahnya ya untuk membawa ke gereja setiap akhir bulan. Baiklah, jangan lupa juga anak-anak tetap jaga protokol kesehatan, kita mengikuti aturan ya. Tetap pakai masker, cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Sampai kita bisa berjumpa kembali ibadah normal seperti biasa ketika segala sesuatunya yang saat ini sedang mewabah, kita akan kembali bersama-sama ketika semuanya sudah membaik ya. Sekarang marilah kita berdoa, kita mengakhiri ibadah kita tundukkan kepala, kita lipat tangan kita, dan kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik bagi setiap kami Bapak. Kami sudah menyelesaikan ibadah, pujian, penyembahan, persembahan, dan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah itu berkuasa memberikan kekuatan untuk kami hidup tetap turut kehendak Tuhan. Kalau kami percaya ada kuasa dalam kehidupan kami, karena ada firman yang hidup berkuasa atas kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah sore ini. Biarlah Engkau memberkati setiap ibu guru yang membawa pujian dan firman Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak yang mendengarkan. Setiap kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kau memberkati kedua orang tua kami, saudara kami, seluruh jemaat Tuhan. Biarlah kami tinggal teguh di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa anak-anak.